Pasca digeruduk oleh warga Padepokan Nursat Sejati di Desa Rejo Winangun, Blitar, Jawa Timur, mendapatkan penjagaan ketat dari aparat sesuai hasil mediasi bersama warga. Padepokan pengobatan itu ditutup sementara. Padepokan Nursat Sejati milik Gus Samsudin di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, masih dijaga oleh petugas gabungan dari Linmas, Polri, dan TNI. Penjagaan ini dilakukan sebagai buntut dari insiden digeruduknya padepokan ini oleh sekelompok orang yang meminta padepokan ini ditutup. Menurut Kepala Desa Rejo Winangun, Bagas Wigasto, penutupan sementara padepokan akan dilakukan hingga 3 hari ke depan. Hasil ini sesuai kesepakatan antara warga dan Gus Samsudin saat dilakukan mediasi di Polsek setempat. Sebelumnya pada Minggu sore, ratusan orang mendatangi Padepokan Nursat Sejati milik Gus Samsudin. Padepokan ini dituduh melakukan pengobatan abal-abal. Massa juga sempat merusak sejumlah banner di depan padepokan. Pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut, lebih dalam lagi mengenai kasus ini yang akan disampaikan oleh Wakapolres Blitar, Kompol Royke HF Betaubun. Selamat malam Pak Royke. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Royke, mengapa kemudian para warga ini menuntut agar padepokan ditutup? Kami sempat mendapatkan informasi bahwa warga ini menyebut bahwa padepokan ini telah melakukan penipuan, pengobatan secara abal-abal. Sebenarnya ada kasus apa, Pak? Ya Mbak, yang pertama kami dari Polres Blitar berusaha untuk menjaga kondisivitas bagi warga masyarakat, termasuk juga dengan pengurus padepokan yang dipimpin sama Gus Samsudin. Jadi awal mulanya kasus ini berawal dari perang konten antara pesulap merah dengan Gus Samsudin terkait dengan pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Gus Samsudin di Padepokan Nursat Sejati yang dipimpin oleh beliau. Di sini Mbak, perang konten ini semakin memanas ketika ada tantangan satu sama lain, baik yang diluncurkan disampaikan sama Gus Samsudin maupun daripada pihak pesulap merah yaitu Marcel, di mana Marcel ini, pesulap merah ini mendatangi padepokan daripada Gus Samsudin untuk membuktikan akan menjawab tantangan daripada Gus Samsudin terkait dengan penipuan yang disampaikan sama Marcel yang dilakukan oleh padepokan daripada Gus Samsudin. Imbas daripada itu, di media sosial bergulir bagaimana perang konten antara kedua belah pihak yang secara tidak langsung memberikan suatu efek keresahan bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya di Dusun Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan. Laporan terakhir yang kami terima sebelum terjadi penggerudukan itu, Kepala Desa Lurah Pak Bagas menyampaikan bahwa akibat perang di media sosial itu, salah satu efek yang dirasakan adalah di mana UMKM, website UMKM yang dibangun selama ini oleh Desa Rejo Winangun kena hacker Mbak. Artinya di situ ada sesuatu hal yang dirugikan di mana website tersebut dibangun 2 tahun lebih. Akibat perang konten itu mengakibatkan kerugian di situ Mbak. Terus di satu sisi, akibat daripada konflik yang terjadi antara Gus Samsudin dengan pesulap merah ini, ada sedikit keresahan di warga masyarakat yang membuat warga masyarakat itu merasa tidak tenang. Intinya warga masyarakat menginginkan permasalahan ini diselesaikan secepat mungkin, sehingga ditemukan win-win solution antara Gus Samsudin ini dengan pesulap merah. Begitu Mbak. Baik, Pak Royke, di luar konflik perang konten antara Gus Samsudin dengan pesilat merah ini, adakah kemudian orang-orang atau mungkin warga yang sudah pernah mendapatkan atau sudah pernah berobat ke padepokan ini terus mengalami keluhan atau mungkin melaporkan kepada kepolisian? Ya Mbak, kami dari Kepolisian Polres Blitar menegaskan bahwa sampai saat ini kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada baik warga di sekitar padepokan maupun masyarakat yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh padepokan Gus Samsudin ini. Tetapi sampai jam ini Mbak, pukul
18:43 kami belum menerima laporan pengaduan sama sekali, laporan pengaduan dari masyarakat, baik dari Polsek Lodaya Barat maupun dari Polres Blitar, terkait dengan dugaan-dugaan yang sudah disampaikan sebelumnya sama Mbak di awal tadi itu. Baik, Pak Royke, terakhir Pak Royke singkat mungkin bisa dijelaskan. Ini kan ditutupnya berlaku selama 3 hari ke depan. Setelah itu bagaimana Pak kelanjutannya? Ya Mbak, ada 3 hal yang kami berusaha untuk lakukan. Ada 3 titik poin yang kami dapatkan dari pertemuan awal antara Gus Samsudin beserta warga masyarakat. Yang pertama, dari pihak kepolisian selalu menegaskan bahwa kondusivitas dan situasi kamtipmas di masyarakat di sekitar situ itulah yang jadi hal paling utama daripada kepolisian Polres Blitar khususnya. Artinya kami menginginkan bahwa selama proses mediasi ini berjalan, sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa padepokan ini ditutup, kami memfasilitasi supaya padepokan ini ditutup sementara sambil melihat titik tengah atau jalan keluar. Di sini Polres Blitar menempatkan posisi sebagai mediasi, berusaha memfasilitasi konflik yang terjadi antara warga masyarakat maupun dengan padepokan gitu. Ya, baik. Pak Royke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan permasalahan ini kepada kami karena hal ini menjadi viral juga di kalangan masyarakat. Selamat malam Pak. Terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali bertugas. Selamat malam Mbak Putri.